أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali pagi ini kita melanjutkan baca kitab kita Tafsir Kalimat Tauhid sampai pada ucapan al-muallif rahimahullah, fa idza ta'ammalta hadha ta'ammulan jayyida wa 'arafta anna al-kuffara yashhaduna lillahi bitauhidir rububiyah wa huwa tafarruduhu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Ya. Wa hum yankhuna Isa wal malaika wal awliya yaqsiduna annahum yuqarribuhum ila Allah subhanahu wa ta'ala zulfa wa yashfa'una lahum indah. Apabila Anda perhatikan baik-baik dan Anda ketahui bahwa orang-orang kafir jahiliyah mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pengatur segala urusan. Mereka akui itu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, mereka jawab Allah. Siapa menciptakan kalian? Mereka jawab Allah. Ya. Mereka tahu jawabannya. Akan tetapi mereka meminta kepada Isa, meminta kepada malaikat, minta kepada para wali dengan tujuan orang-orang saleh itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar orang-orang saleh itu memberikan syafaat kepada mereka. Nah, disinilah mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Disinilah mereka terjatuh ke dalam kesyirikan ketika berharap syafaat itu kepada penyalurnya, bukan kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulillahi syafa'atu jami'an, katakan bahwa seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Jadi seorang berharap syafaat malaikat ya dari Allah, berharap syafaat orang yang mati syahid dari Allah, berharap syafaat nabi dari Allah, bukan kepada para penyalurnya, bukan kepada malaikat itu sendiri, bukan kepada nabi itu sendiri. Baik, karena itulah perilaku jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Karena para penyalur itu nggak punya syafaat, nggak punya bantuan di akhirat. Ya, mereka nggak punya apa-apa. Toh mereka baru bisa menyalurkan syafaat atau bantuan di akhirat itu setelah mendapatkan izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Jadi mereka ini enggak punya apa-apa. Bertugas hanya menyalurkan saja, itu pun setelah mendapatkan izin dari Allah. Wa arafta anna minal kuffari khususan an-nasara minhum man ya'budullah al-laila wan nahar wa yashhadu fid dunya wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha mu'tazilan fi sawma'atin 'anil nas. Baik. Dan Anda juga tahu bahwa orang-orang kafir, khususnya orang-orang Nasara di antara mereka, orang-orang Kristen, ada yang beribadah kepada Allah siang malam. Mereka meninggalkan dunia, zuhud terhadap dunia. Bahkan mereka berbagi, bersedekah ya, dengan apa yang mereka dapatkan, mereka sedekahkan. Mereka juga
memisahkan diri dari manusia, ya, berada di tempat-tempat ibadah mereka, gereja-gereja mereka. Wa huwa ma'a hadza kafirun aduwwun lillah mukhalladun finnar. Ya. Padahal itu kan perbuatan baik. Akan tetapi mereka ini orang kafir, musuh Allah Subhanahu wa taala, kekal di neraka. Apa sebabnya? Bisa babi i'tiqadihi fi Isa atau ghairihi minal auliya. Dengan sebab keyakinan mereka terhadap Isa. Dikatakan Isa itu sebagai anak Tuhan. Ya. Atau dikatakan Isa itu sebagai Tuhan itu sendiri. Atau dikatakan Isa itu sebagai satu dari yang tiga. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berhak disembah itu satu, Allah al-ma'bud. Allah yang berhak disembah itu satu. Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah itu satu-satunya tempat bergantung. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setanding dan setara dengannya. Baik. Karena itulah, karena keyakinan sesat mereka itulah yang menyebabkan mereka disebut sebagai orang kafir, ya, dan kekal di neraka kalau mati dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Abu Hurairah dan ibunya tadinya Kristen, terus dia masuk Islam, ya, belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 tahun, ya, sampai Nabi wafat. Ya. Kala itu masuk Islamnya di tahun ke-7 Hijriah, menjadi Muslim yang baik, Muslim yang patuh, bahkan tergolong ulamanya para sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, yad'uhu wa yadbahu lahu wa yanduru lahu. Mereka berdoa atau meminta kepadanya, berkurban untuknya, menyembelih hewan kurban untuknya, bernadar untuknya. Tabayyana laka kaifa sifatul islamil ladzi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan keterangan-keterangan tadi kita jadi tahu nih bagaimana sifat Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting jemaah. Enggak sedikit orang menyebut dan mengaku sebagai muslim. Ajarannya Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itulah yang penting. Kenapa nggak sedikit orang melakukan perilaku jahiliyah tapi menyebut dirinya Muslim? Ya, dia Muslim, ngaku Muslim, tapi dia datang kuburan untuk meminta kepada penghuninya, untuk curhat kepada penghuninya. Datangi kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat, untuk curhat kepada penghuninya. Tapi dia ngakunya Muslim, padahal itu adalah perilaku jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Ya, baik. Dan nggak sedikit juga yang mengaku dzurriyyah Rasulullah SAW. Ya, tapi perilakunya perilaku Abu Jahal, berharap kepada orang yang sudah mati, seperti Habib yang ada di Solo itu, Habib Syekh namanya. Sebut nama Abdurrahman, yang maksud adalah Abdurrahman As-Segaf 5 kali, urusan kalian beres. Ini bergantung kepada makhluk, jelas itu perilaku jahiliyah, tapi dia ngakunya dzurriyyah Rasul. Subhanallah. Dan itu yang diajarkan di Tarim, di Yaman sana. Ya, kultus kepada kuburan-kuburan, yang suka datangi adalah kuburan-kuburan. Ya, ada belajar tapi keyakinannya seperti itu. Keyakinan kepada penghuni-penghuni kuburan bahwa mereka bisa memberikan pengaruh, ya, dalam kehidupan dunia. Dan itu fakta. Oleh sebab itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, harus diketahui tentang sifat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai seorang mengaku Muslim, memeluk Islam, akan tapi perbuatannya adalah perbuatan jahiliyah. Bahkan kalau ditanya apa itu Islam,
Ya, jarang orang yang tahu tentang apa itu Islam. Kalau rukunnya ya sebut rukun Islam ada 5. Tapi kalau ditanya apa itu Islam, yang dipeluk, taib. Dan banyak orang nggak tahu. Taib. Kalau seorang tahu, maka dia akan berusaha untuk konsekuen dengan apa yang diketahuinya. Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Itulah makna Islam. Jadi al-Islam adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan dari Islam. Ya. Bagaimana seorang berharap kepada makhluk, berharap kepada kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat, sementara dalam Al-Fatihah yang sering dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikemanakan itu ayat? Apa hanya sekedar baca saja? Sepertinya begitu. Seringnya hanya sekedar baca, tidak difahami. Sehingga apa? Antara perbuatan dengan yang dibaca itu bertolak belakang. Padahal Allah mengatakan apa? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itulah tauhid. Ya, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Itu memberikan hak peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya untuk Allah, minta hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Taib. Qala syarihu hafizahullah taala ar-ruhban minan nasara, pendeta-pendeta Kristen, yata'abbaduna al-laila wan nahar wa yabkun. Mereka beribadah siang malam, bahkan mereka menangis. Walakin yaqul al-masih ibnullah, akan tapi mereka mengatakan bahwa al-masih yaitu Isa atau Yesus itu sebagai anak Tuhan. Au innallaha huwal masih ibn Maryam. Atau mereka mengatakan bahwa Al-Masih bin Maryam itu sebagai Tuhan. Au thalithu thalathah, atau satu dari yang 3. Wa hum yabkun wa yata'abbadun. Padahal mereka khusyuk dalam beribadah sampai nangis gitu. Tangisannya itu histeris. Ya kan? Sampai begitu. Wala yanfa'uhum hadza. Akan tapi hal itu enggak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Li'annahum akhlasu al-ibadata lillah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak memberikan hak peribadatan itu hanya kepada Allah. Tapi kalau mereka ditanya siapa pencipta alam semesta, ya mereka jawab Allah. Atau yang mereka sebut sebagai Tuhan Bapa. Ya, ini juga masuk kategori ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah, yaitu memberikan nama bagi Allah yang Allah tidak berikan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dan mengenalkan kepada kita nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur dan seterusnya. Tapi Tuhan Bapa enggak ada nama itu. Itu nama yang dibikin oleh mereka. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya Father. Mereka sebut begitu. Ya, ini ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka khusyuk dalam beribadah sampai nangis-nangis mereka, tapi enggak manfaat sama sekali. Kenapa? Karena mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Famithluhum ubadul qubur al-yawm, dan yang sama seperti orang-orang Kristen, sama persis. Ya, beribadah tanpa ilmu. Yaitu
para penyembah kuburan. Para penyembah kuburan. Ya. Maka jauhi mereka. Jauhi mereka. Ziarah kubur itu tujuannya untuk ingat mati dan mendoakan yang sudah mati. Itu ziarah kubur yang diajarkan Nabi SAW. Bukan sebaliknya, yang hidup di dunia malah minta kepada yang sudah dikubur. Ini kebalik namanya. Karena itulah perilaku jahiliyah, otaknya kebalik, cara berpikirnya kebalik. Ya. Yang berhak untuk diibadahi hanya Allah, yang berhak untuk diminta ya hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka. Mereka beralasan, iya mereka ini kan orang baik, kami ini pendosa, wajar dong kami ini minta kepada mereka, ya, agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu perilaku jahiliyah, dan Allah sebut itu sebagai kesyirikan, kekafiran. Wa ya'buduna min dunillah. Coba tuh, Allah katakan apa? Mereka beribadah kepada selain Allah. Surat Yunus ayat 18. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Beribadah kepada makhluk-makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak bahaya. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka mengatakan nih, yang hidup nih, ini orang-orang nih yang sudah mati nih adalah penolong-penolong kami di sisi Allah. Subhanallah. Ya, di surat Yunus 18 tadi Allah sudah sebut bahwa tindakan dan perilaku mereka itu adalah beribadah kepada selain Allah. Clear gitu. Allah sendiri yang bilang begitu. Demikian pula yang menjadikan mereka sebagai perantara. Ya, yang menjadikan orang-orang soleh yang sudah mati itu sebagai perantara. Perantara antara pemujanya, pemintanya dengan Tuhan. Jadi main di tengah gitu kan. Taib. Untuk bisa nganter. Dianggap mereka ini orang suci, makhluk suci, dekat dengan Tuhan. Ya, sementara pemujanya dan pemintanya adalah makhluk yang banyak dosa gitu. Yuk antar kami pada Tuhan. Kamu kan baik, kamu kan suci. Taib. Apa yang Allah katakan tentang mereka? Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong. Ya, ketika mereka ditegur mereka berkelit, enggak, kami enggak minta, kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak beribadah pada orang-orang soleh itu. Ya, kecuali mereka ini yang akan dekatkan diri kami kepada Allah. Kami ini pendosa, mereka orang baik, orang soleh, wajar dong mereka yang gandeng kami ke Tuhan, gitu, sedekat-dekatnya. Itu perilaku jahiliyah jemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu pendusta, lagi kafir. Di ayat yang sama, surat Az-Zumar ayat 3. Allah sudah bantah ya perbuatan orang-orang kafir jahiliyah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Wa tabayyana, kembali pada ucapan penulis. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi anhu bima'zilin. Wa tabayyana laka makna qawlihi badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Setelah keterangan itu semua, maka akan jelas bagi Anda bahwa banyak manusia itu ternyata jauh. Faktanya begitu, jauh dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yang diperlukan apa? Terus melakukan sosialisasi, dakwah, ya, pengajaran-pengajaran, taib, dan itu fakta jemaah. Proyek untuk mencerdaskan kehidupan bangsa aja itu besar, butuh dana yang besar, ya kan? Sampai puluhan triliun. Dan dengan apa, organisasi yang kuat gitu dari pusat terus ke daerah untuk apa, pengetahuan umum.
Nah, untuk pendidikan agama, alhamdulillah bersifat swadaya. Akan tapi kan tidak masif dan terstruktur dengan baik, kan begitu. Yang dengan struktur yang baik, dana yang besar saja itu masih mendapatkan kesulitan-kesulitan. Bagaimana yang tadi, yang hanya bersifat swadaya? Kebayangkan jemaah, bagaimana sosialisasinya? Berat? Iya berat. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya kan? Masyarakat kita, jadi masyarakat kita Indonesia banyak banget tuh, hampir 300 jutaan. Maka dibutuhkan sosialisasi, dan mayoritas mereka muslim, ngaku muslim, bagus itu, kita senang. Tapi faktanya, kita lihat juga faktanya, ya ada pembelokan ya oleh para penyesat itu. Ngakunya ajaran Islam tapi diajak kepada ajaran jahiliyah. Itu kan dibelokkan. Bukan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan kebergantungan itu hanya kepada Allah, meminta itu hanya kepada Allah, mohon itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibelokkan, dilarikan kepada kuburan-kuburan itu. Allah Subhanahu wa taala diduakan. Nah, ini kan jahat yang seperti ini, menyesatkan manusia. Tindakannya sesat, ya, dianya sendiri sesat, dan juga menyesatkan banyak orang. Maka harus ada terus sosialisasi gencar supaya manusia selamat, ya, tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pembelokan tadi, dan itu fakta nyata jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Masyaallah nafalafiyah. Jadi mereka itu mengajak, ya, yang disebut dengan kuburiyun, para penyembah kubur. Mereka itu mengajak untuk menggantungkan hati itu kepada kepada kuburan-kuburan ini. Coba deh kalau mereka datang kuburan, mintanya luar biasa, bahkan mereka sujud. Sekarang gampang diakses gambar-gambar seperti itu, foto-foto seperti itu, bahkan video kelakuan mereka seperti itu disebar. Bukan hal yang tersembunyi, bukan mengada-ngada, itu fakta. La haula wala quwata illa billah. Padahal mereka mengaku muslim, memeluk Islam. Pertanyaannya, emang gitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, Pak. Terus ngakunya lagi nih, para penyesat itu ngakunya dzurriyyah Rasul. Masih keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, Abu Jahal kali. Ya kan? Karena ajaran yang dibawa Nabi itu beda dengan ajaran yang kalian sebarkan. Wala haula wala quwata illa billah. Maka sekali lagi pencerahan, ya, kepada manusia tentang ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, itu ajaran tauhid, itu harus terus gencar, harus jemaah. Baik, Allahul musta'an. Dan tampak jelas bagi anda makna sabda Nabi SAW, bada al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Ya, akan jelas makna sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana datangnya. Dan itu terasa aja, Pak. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu terasa asing di akhir zaman. Asing. Yang berpegang teguh dengan syariat Islam, dengan aturan Islam, itu asing, bahkan diolok-olok, dibully. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Allah ya ikhwani, tamassaku bi asli dinikum. Maka saudara-saudaraku, kata penulis, berpegang teguhlah dengan prinsip agama kalian, prinsip Islam. Wa awwalihi wa akhirih, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Iya. Kenapa? Al-Islamus sahih gharibul yaum. Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan
Ajaran Nabi SAW itu asing di hari-hari ini. Amal Islamul mudda'a, adapun Islam yang hanya sebagai klaim semata, Islam klaim. Fal muslimun al-yawm yazidun alal miliar. Kaum muslimin jumlahnya udah lebih dari 1 miliar. Bahkan nanti diperkirakan di tahun 2050 sekira itu akan 2,5 miliar populasinya, secara populasi. Ya, bahkan akan mengalahkan secara keseluruhan nih agama-agama yang lain. Kristen itu nanti akan kalah. Sekarang masih lebih besar mereka kalau dihitung untuk populasi dunia. Tapi nanti di tahun ya tersebut diperkirakan akan kalah jumlahnya. Subhanallah. Secara hitungan banyak. Walakin al-Islam as-sahih gharib. Akan tapi Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi SAW, ajarannya seperti itu yang asing. Idlau kana hadzal miliar islamuhum sahih. Seandainya yang jumlahnya miliaran ini Islamnya benar, lam yakif amamahum ya ahadun minal alam. Maka tidak ada satupun yang berani untuk mengobrak-ngabrik Islam wal muslimin. Kalau memang Islamnya benar, nggak ada yang berani. Fal yahud alladzina hum ikhwanul qiradata wal khanazir, orang-orang Yahudi yang merupakan saudara-saudara monyet dan babi-babi, alladzina duribat alaihimud dhillah wal maskanah, yang diliputi dengan kehinaan. Allah Subhanahu wa taala hina mereka. Ya, rendahkan mereka. Al-anhum musaitiruna ala biladil muslimin. Sekarang ini yang mengulas ini masih hidup Syekh Shalih Fauzan. Sekarang ini mereka menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Gitu. Sekarang ini. Wal muslimun alladzina kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi Badr kana adaduhum 300 wa bid'ata asyar. Kaum muslimin yang bersama Nabi SAW saat perang Badar jumlahnya hanya 300 sekian belas orang. Wa madza sana'u? Apa yang mereka lakukan coba saat itu? Sementara jumlah kafir Quraisy 3 kali lipatnya sampai 1.000. Dengan persiapan perang, mereka nggak siap perang, memang bukan tujuannya untuk perang saat kejadian Badar itu. Bisa dicek di sejarahnya. Taib. Fasahabatu bin nisbati li ahlil ardi kamhum. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW kalau jumlah mereka dibandingkan, diprosentasekan dengan penduduk bumi, berapa sih jumlah mereka? Ya, wa ma'ahadahum fatahul amsar. Walaupun jumlah mereka kecil, tapi mereka berhasil menaklukkan berbagai macam negeri. Wa asqatu Kisra wa Kaisar, dan mereka berhasil menaklukkan Kisra, penguasa Persia. Mereka juga berhasil menjatuhkan Kaisar Romawi. Padahal itu adalah negara adidaya saat itu. Sementara jumlah sahabat Nabi itu sedikit. Di perang Mu'tah itu jauh sekali itu perbandingannya. Yang hanya ribuan orang kaum muslimin berhadapan dengan ratusan ribu perang Mu'tah. Sebelum perang Tabuk itu menghadapi negara-negara besar, mereka kalah, banyak korban dari mereka. Wasadul alam kullah, dan mereka sampai ke seluruh dunia menyebarkan Islam. Li'annahu muslimun al-Islam as-sahih, karena mereka memeluk Islam yang benar yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Mau Islam ad-di'ai, bukan hanya sekedar Islam KTP kalau bahasa kita. Bukan hanya sekedar Islam KTP. Yang hanya sekedar buat sensus. Ya, tapi kalau tanya, apa itu Islam? Ya nggak tahu saya. Itu. Nasallallahu alaihi. Oleh sebab itu perilakunya jauh sekali dengan ajaran-ajaran Islam. Hanya klaim saja. Hanya ini silakan dengan abangan atau KTP aja. Nah, inilah yang harus terus digencarkan, sosialisasi tentang Islam yang benar, Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, bukan
sinkretisme dalam Islam. Dan itu yang terjadi, dan itu yang diakui oleh pembesar-pembesar negeri ini. Islam di sini itu mayoritasnya adalah Islam sinkretis, Islam yang dicampur dengan adat dan budaya setempat, tapi diklaim sebagai Islam. Ya, kalau campuran adatnya nggak bertentangan nggak apa-apa. Ya, karena Nabi SAW menguatkan adat istiadat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau orang Arab, beliau juga punya budaya sebagai orang Arab. Ya, adat-adat Arab yang bagus dikuatkan nggak apa-apa. Tapi yang bertentangan dengan ajaran Islam yang beliau bawa, itulah yang diluruskan. Seperti kebiasaan mereka kultus kuburan keramat itu, kebiasaan jahiliyah diluruskan karena itu bertentangan dengan ajaran Islam yang beliau bawa. Karena yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sekarang ada muslim ngaku muslim terus datangin ke tempat-tempat ibadah orang-orang kafir, ngakunya muslim, terus ikut-ikutan semedi di situ. Ya kan? Apakah itu Islam yang dibawa Nabi SAW? Ya kan? Ngapain di situ? Ya, tempat ibadah ya di masjid, iktikaf, bukan di situ. Nah, sebagian ngaku saya muslim, saya di sini tempatnya. Saya lakukan ini juga, ini macam-macam. Campur-campur nih. Ya. La haula wala quwata illa billah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kata penulis rahimahullah, wahai saudaraku, ingat Allah Subhanahu wa taala. Berpeganglah kalian dengan prinsip agama kalian. Dari yang pertama sampai terakhir, seluruh prinsip Islam pegang. Wa ussuhu wa ra'suhu syahadatu alla ilaha illallah. Di mana inti dan induknya adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Itu prinsipnya, tauhid. Ya, wa arafu ma'naha. Fahamilah maknanya. Wa hibbuha, cintailah kalimat itu, jangan dibenci. Artinya ketika ada orang menyebut la ilaha illallah, hati itu cinta dengan kalimat itu. Tapi penting fahami maknanya, karena gak sedikit orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia sedang menghadap selain Allah. Aneh kan? Aneh. Dia berharap pada selain Allah tapi yang dibaca la ilaha illallah. Lah kan gak nyambung. Ini tanda bahwa dia gak paham terhadap apa yang dia baca dan ucapkan. Allahumma musta'an. Seperti sering baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi perilakunya kemana? Allah diduakan. Di Al-Fatihah Allah itu ditauhidkan, ditunggalkan, diesakan. Gak ada yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Nah, pada prakteknya yang sering baca Al-Fatihah malah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini aneh. Gitu loh. Harus diluruskan kembali. Baik. Karena prinsip utama dalam Islam adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Fahami maknanya, cintailah wa ahibbu ahlaha, dan cintailah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan faham maknanya. Mereka juga sedikit jumlahnya. Wa ja'aluhum ikhwanakum, jadikan mereka sebagai saudara. Walau kanu ba'idin, walaupun tempat tinggal mereka berjauhan dengan tempat tinggal kalian, dimanapun di muka bumi ini. Waqfuru bitaghut, jauhilah taghut. Umar radhiyallahu an mengatakan taghut itu adalah setan. Ya, setiap seruan yang bertentangan dengan seruan Allah dan Rasulnya adalah seruan setan. Mudah untuk mengartikan taghut. Karena itulah yang dikatakan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala. Wa'aduhum wa abghaduhum. Ya, jauhi taghut, perangi taghut. Karena itu akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abghadu man ahabbahum au jadala anhum. Ya, bencilah mereka yang mencintai taghut, yang senang dengan taghut. Ya. Atau yang bela-belain taghut, aulam yakfu aulam yukaffirhum. Atau orang-orang yang tidak mengkafirkan taghut. Au qala ma alayya minhum. Atau orang yang mengatakan, ya, aku enggak ada urusan dengan taghut. Au qala ma kallafani Allahu bihim. Atau orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkanku untuk melawan taghut.
faqad kadzdzaba hada, berarti semuanya telah dusta. Dusta 'ala Allah, berdusta atas nama Allah, waftara, bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Faqad kallafahu Allah taala bihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah perintahkan kita untuk menjauhi tagut dan memeranginya. Baik. Waftarada 'alaihi al-kufra bihim wal bara'ata minhum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada muslim atau yang mengaku muslim untuk berlepas diri, mengingkari tagut dan berlepas diri dari mereka. Walau kanu ikhwanuhum wa waladahum. Walaupun tagut-tagut itu masih orang dekat, atau saudara, bahkan anak. Subhanallah. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang mengingkari taghut, mengingkari setan, mengingkari ajaran yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billah, dan dia beriman pada Allah. Kan dua itu. Mengingkari taghut, iman pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, enggak akan pernah lepas dan putus. Itu ikatan Islam yang kuat. Caranya begitu, iman kepada Allah dan mengingkari taghut. Termasuk taghut adalah kuburan-kuburan ini kultuskan, itu taghut. Baik, nasallallahu alaihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian, fallah ya ikhwani tamassaku bidzalika la'allakum talqauna rabbakum. Saudara-saudaraku, kata penulis, berpegang teguhlah dengan prinsip-prinsip Islam agar kalian berjumpa dengan Tuhan, ya. Wa antum la tusyrikuna bihi syai'an, dalam keadaan tidak menduakannya dengan apapun. Allahumma tawaffana muslimin, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan sebagai muslimin. Wal hikna bis salihin, ya Allah pertemukan kami dan gabungkan kami bersama orang-orang saleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wal nakhtimil kalam bi ayatin dzakaraha Allah taala fi kitabih, dan kita akan tutup bahasan ini, kata penulis. Ini kita khatamkan ya, dengan membaca sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, tubayyinu lak anna kufra al-musyrikina min ahli zamanina a'dham min kufril ladina qatalahum Rasulullah SAW. Yang menjelaskan bahwa kekafiran kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini itu lebih besar, lebih parah dibandingkan kekafiran di zaman jahiliyah, orang-orang yang diperangi Rasulullah. Kaum musyrikin zaman kita lebih parah dibandingkan kaum musyrikin di zaman Nabi, kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Baik. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza massakumud dur fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah." Ketika mereka mendapatkan kesulitan di tengah lautan, dihantam ombak kanan kiri dan sebagainya, apa yang terjadi? Ya, hilang tuh seluruh yang mereka seru selain Allah, seluruh yang mereka minta selain Allah itu hilang di kepala mereka, hilang. Saat itu mereka hanya meminta kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Enggak lagi menyebut ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, enggak ada sama sekali. Hilang tuh di kepala mereka. Yang mereka ingat hanya Allah, dan mereka hanya minta bantuan kepada Allah. Ini kaum musyrikin zaman itu. Apa kata Allah selanjutnya? Falamma najjakum ilal bar a'radtum. Tapi ketika Allah selamatkan kalian sampai ke daratan, justru kalian berpaling. Wa kanal insanu kafura. Memang manusia itu makhluk yang suka berbuat kekufuran. Faqad dzakarallahu 'anil kuffar annahum idza massahumud dur tarakul sadah wal masyayikh falam yad'u ahadan minhum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir dahulu di masa Rasulullah. Ketika mereka mendapatkan musibah, ketika mereka mendapatkan bencana dan kesulitan, mereka tinggalkan tuh ya yang namanya sadah, masyayikh, yang disebut dengan syekh, tokoh-tokoh yang dikubur itu ya, taib, yang dikultuskan, mereka tinggalkan, taib, mereka tinggalkan sama sekali, tidak ada satupun yang dipanggil,
Walam yastaghitsu bihi, mereka juga tidak beristighatsah dengan orang-orang yang sudah mati itu. Mereka sadar diri, betul-betul sadar diri bahwa orang-orang soleh yang sudah mati itu nggak punya apa-apa saat itu. Ya, bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarikalah, bahkan mereka murnikan ibadahnya hanya kepada Allah, permintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada sekutu baginya. Wastaghitsuna bihi wahdah, mereka hanya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu. Artinya di saat sulit mereka beribadah hanya kepada Allah. Tapi fa idza ja'ar rakha'u, ketika datang kemudahan, asyraku, barulah mereka menduakan Allah Subhanahu. Nah, sekarang gimana zaman kita sekarang? Ya, sedang susah, sedang senang sama-sama menyekutukan Allah. Coba tuh. Ketika datang bencana ini dipanggil tuh, ya Badawi, ya Hasan, ya Husain, ya Abdul Qadir, ya Asgaf, ya siapa lagi semua. Panggil-panggil itu. Bukan manggil nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, ya Rahim. Yang dipanggil nama makhluk yang udah mati, yang sudah beda alam. Subhanallah. Tidak memanggil Al-Hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup dan yang tidak mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini keanehan luar biasa, kan parah. Ya. Ketika mereka lagi senang, mereka bikin acara-acara larung laut, sedekah bumi. Ini untuk siapa? Untuk jin ini, untuk setan kan? Datangin. Masyaallah, gimana jamaah? Itu terjadi sekarang. Kuburan-kuburan dikultuskan, disembah, sujud jamaah. Mau cari banyak tuh sujud kuburan. Datang kuburan ngerangka itu. Datang ke masjid, masuk ngerangka, enggak ada ngerangka, masuk masjid. Ke kuburan ngerangka. Nanti kalau gitu mau keluar mundur, ngerangkanya mundur gitu. Subhanallah. Datang ke masjid begitu, ke masjid loh minta sama Allah SWT. Enggak dilakukan begitu. Anehnya dia lebih besar daripada Tuhan. Subhanallah, otak miring udah. A'udzubillah min dzalik. Ini mana akal sehat seperti itu? Itu terjadi sekarang jemaah. Ya. Bagaimana mungkin kemudian muslimin jadi kuat kalau keyakinannya aja rapuh? Keyakinannya saja rapuh, bagaimana kuat? Berbeda dengan kaum muslimin di zaman Nabi SAW, kuat luar biasa, ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka berharap pertolongan Allah, datang pertolongan Allah. Nah, ini mau perang bikin raja-raja supaya kebal dibacok. Bisa ada orang mereka cari mati loh, ini nggak cari mati gimana? Apa-apaan seperti ini? Malah minta bantuan setan. Lah kalian tuh berjuang di jalan Allah, jalan setan sih gitu. Nah, ini kan kebalik-balik. Minta bantuan sama jin, dipasang susu, pasang jimat kebal apa segala macam, kebal bacok. Ya sama Umar langsung ditebas tuh kayak gitu. Yang kayak gini, benar. Setannya yang kabur. Beneran jemaah. Setan tuh paling takut dengan Umar di zaman itu ya. Takut banget. Radhiyallahu anhu. La ilaha illallah. Inilah keadaan kita sekarang, fakta yang dibahas, padahal ini penulisnya itu sudah wafat 300 tahun yang lalu. Artinya di zaman itu saat beliau masih hidup, beliau nulis ini ternyata masih relevan sampai sekarang. Ya, di mana kesyirikan itu menyebar. Bahkan yang unik ketika kesyirikan maknanya ini dipelintir kepada makna yang lain. Kamu syirik sama saya, artinya kamu iri sama saya. Syirik artinya iri, syirik artinya hasad. Kan jadi semakin menyimpang. Kamu jangan syirik ya, artinya kamu jangan hasad ya. Begitu akhirnya. Kan jadi nggak sesuai dengan maksud dan tujuan. Makanya harus sering diingatkan bahwa mana syirik itu artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala, bukan iri dan dengki, bukan. Banyak jemaah. Itu yang viral justru. Makanya ketika kita ngomongin jangan berbuat kesyirikan, artinya jangan iri gitu. Nah kan nggak nyambung akhirnya. Makanya saya setiap kali khutbah ketika menyebutkan kata syirik saya jelaskan artinya. Jangan kalian berbuat syirik, artinya jangan menduakan Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah saja. Jangan sekutukan Dia, itu saya jelaskan. Harus. Ya, karena ada kesengajaan orang memasukkan kata-kata itu dengan makna yang lain. La haula wala quwata illa billah.
Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan, wa anta taral musyrikina min ahli zamanina. Coba Anda perhatikan kaum musyrikin di zaman kita. 300 tahun yang lalu loh, apalagi sekarang nih. Ini saya bilang 300 tahun yang lalu. Wa la'alla ba'dahum yadda'i annahu min ahli ilm. Ya. Bahkan sebagian mereka mengklaim sebagai orang yang berilmu. Wa fihi zuhd wa ijtihad wa ibadah, dan tampak pada mereka kezuhudan, tampak pada mereka ibadah, kesungguhan dalam ibadah, itmas sahuddur, ketika mereka dapat musibah dan bencana, qam yastaghits bi ghairillah, maka segera beristighatsah minta bantuan kepada selain Allah. Ya, misal Ma'ruf. Ada yang dipanggil Ma'ruf, ya Ma'ruf, ya Ma'ruf. Atau Abdul Qadir Jilani, atau Abdul Qadir Jilani, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Minta-minta. Wajal min haula misal Zaid ibn al-Khattab. Dan yang paling mulia dari mereka seperti Zaid ibn al-Khattab. Zaid ibn al-Khattab atau Az-Zubair, dipanggil-panggil. Padahal para sahabat itu enggak pernah ngajarin seperti itu, kultus kepada individu. Wajal min haula misal Rasulullah, dan yang lebih mulia lagi adalah Rasulullah. Mereka minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa nih orang-orang itu yang sesat-sesat itu doanya menghadap ke kuburan Nabi, bukan menghadap kiblat. Mereka datang, tapi mintanya kepada Rasulullah. Ini kesyirikan. Rasulullah menentang itu. Rasulullah melarang itu. Bahkan ketika masih hidup pun, ketika ada sebagian sahabat datang kepada beliau karena diganggu oleh orang-orang munafik, ya, mereka berkata, hayya bina nastaghitsu bi Rasulillah, ayo kita istighatsah minta bantuan Rasulullah. Rasulullah masih ada tuh. Ya. Terus apa kata beliau? La yustaghatsu bi. Aku itu enggak berhak untuk diminta. Innama yustaghatsu billah. Yang berhak diminta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau masih hidup. Beliau ingin mengaitkan hati-hati para sahabatnya itu hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Walaupun makhluk itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak menjadi gantungan hanya Allah, enggak ada yang lain. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi. Itu fakta jamaah. Allahul musta'an. Wa a'dham min dzalik wa a'ta wa atam annahum yastaghitsuna bit tawaghit wal kafarah wal maradah. Yang lebih parah lagi nih, mereka beristighatsah atau minta bantuan kepada para tagut, orang-orang kafir yang udah mati, ya, kafir. Seperti Syamsan, Idris, wa yuqallahu al-Ashqar, wa Yusuf, wa amsaluhum. Ini kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Mintanya kepada makhluk-makhluk seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi ini kenyataan. Memang pahit, tapi harus membuat para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala semangat untuk menyebarkan Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata masih banyak ketidaktahuan di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Ditambah lagi enggak sedikit para penyesat mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengajarkan ajaran jahiliyah, ajarannya Abu Jahal. A'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian selesai kitab kita tafsir kalimat tauhid. Walhamdulillahi awwalan wa akhiran wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin.